Bab 2456. Setelah Hugo pergi, Reni berjalan mendekat dan mengamati Iwan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresinya aneh. Ada apa? Ada apa, Nona Morrison? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Iwan bertanya dengan bingung dan menyentuh wajahnya, merasa tidak nyaman dengan tatapannya yang mengintip. Tuan Busnadi, Anda tampak seperti orang biasa, tetapi Anda sungguh punya nyali. Pamanku dan para tetua menekanmu untuk tunduk, namun kamu tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Itu tidak biasa, uji Rini. Seperti yang lain, dia berasumsi bahwa Iwan hanyalah seorang wakil presiden dan meremehkannya. Namun ketika Iwan sedang berdiskusi dengan Caleb, Jaden dan yang lainnya menekan Iwan agar menerima kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi keluarga Morrison. Meski begitu, Iwan tidak kehilangan ketenangannya dan tetap teguh di bawah tekanan. Rini akhirnya terkesan karena Jaden dan para tetua semuanya berada dalam keadaan yang lunak. Iwan sebaliknya hanya wakil presiden muda dari grup Bio Farma. Mengingat usianya, sungguh mengejutkan bahwa ia berhasil berdiri teguh di hadapan kehadiran beberapa praktisi bela diri di tahap yang lunak yang mengintimidasi. Dengan tekad dan ketenangan seperti itu, Rini mau tidak mau menghormatinya. Nona Morrison, Anda terlalu baik, Iwan tersenyum. Bos Selatan tidak bisa mengalahkannya meskipun Caleb dan para tetua lainnya di keluarga Morrison semuanya telah berada di tahap alam yang muna. Mereka hampir tidak berada di level Bos Selatan. Karena Bos Selatan pun tidak dapat menyakitinya, Iwan tidak takut pada Caleb dan yang lainnya. Tuan Gusnadi, tidak heran jika ketua Anda mengirim Anda ke sini untuk bertemu dengan kami. Kamu adalah sesuatu. Agar seorang wakil presiden bisa sekuat ini, ketuamu harus lebih cemerlang lagi. Hari ini, rasa penasarannya terhadap Iwan kembali meningkat. Burung-burung berbulu berkumpul bersama dan jika mampu, orang yang bekerja dengannya kemungkinan besar akan lebih baik lagi. Tentu saja, ketua kami jauh lebih cemerlang, kata Iwan merasa seperti sedang menyombongkan diri. Jika kamu membandingkan ketuamu dengan saudaraku, siapa yang lebih baik? Ketertarikan Rini terguncang. Kurang lebih sama, Iwan tersenyum rendah hati. Melalui pertemuan 2 kali dengan Hugo, Iwan dapat mengetahui bahwa Hugo memiliki kepekaan yang tajam terhadap bisnis, makanya Iwan mungkin tidak bisa menyaingi Hugo dalam hal menjalankan bisnis. Namun dalam hal pencapaian kekuatan fisik dan keterampilan seperti keterampilan medis dan keterampilan alkimia, Iwan jauh lebih unggul. Dia dan Hugo sama-sama memiliki kekuatan masing-masing dan Iwan selalu menjadi orang yang rendah hati. Jadi dia memberi Rini jawaban yang tidak jelas tanpa menyombongkan kemampuannya karena dia tidak melakukan sesuatu seperti itu. Bab 2457. Oh, apakah begitu? Jika ada peluang di masa depan, saya ingin melihat apakah ketua Anda itu sehebat saudara saya. Rini berkata dengan penuh semangat. Hugo adalah orang paling cemerlang di generasi muda dan salah satu dari daftar 13 praktisi bela diri yang masuk dalam daftar elit sehingga kekuatannya tak tertandingi. Bagi Rini, Hugo selalu menjadi panutan dan idolanya dan di kalangan generasi muda, dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan kakaknya. Namun Hugo menyebutnya bahwa Iwan sama cemerlangnya dengan Hugo. Rini berjuang untuk mempercayai hal itu dan rasa penasarannya terhadap Iwan tumbuh lagi. Saat dia ingin melihat apakah Iwan benar-benar cocok dengan Hugo. Ya, ada kemungkinan kamu bisa melakukannya. Iwan tersenyum, ekspresinya canggung karena dia tidak bisa memberitahu Rini bahwa dia adalah Iwan. Oh, lupakan soal Iwan, biarkan saya mengantar Anda ke hotel untuk beristirahat. Rini mengubah topik pembicaraan. Tidak apa-apa, Nona Morrison, saya sendiri yang akan pergi ke hotel. Aku tidak ingin merepotkanmu karena masalah sepele seperti itu. Iwan mengingat apa yang ingin dia lakukan dan menolak tawarannya dengan sopan. Apakah kamu tidak senang karena ada wanita cantik yang menawarkan bantuan? Rini tanpa tidak senang. Iwan langsung terdiam. Berhentilah ragu-ragu, Anda seorang tamu, jadi berhentilah mengatakan menolak. Ayo pergi, Rini menyeret Iwan ke dalam mobil. Pada saat Iwan tersadar, dia sudah berada di dalam mobil bersama Rini. Baiklah kalau begitu, melihat betapa ngototnya Rini, Iwan pun pasrah. Tapi karena Rini bermaksud baik dan itu bukan masalah besar, Iwan memutuskan untuk tidak menolak dan menerima sikap baik hati Rini. Dia menyalakan mobil dan menuju hotel bersama Rini. Sementara itu, Hugo kembali ke aula utama dan menemukan Caleb dan para tetua lainnya setelah pergi.
Tunggu, saya pikir saya mengirim kamu untuk mengatur masa tinggal Tuan Busnadi. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Caleb bertanya ketika dia melihat Hugo. Oh, ini menawarkan bantuan untuk itu, Hugo menjelaskan sebelum mengubah topik pembicaraan untuk mencoba meyakinkan Caleb. Kakek, mohon pertimbangkan kembali kemitraan antara grup Bio Farma dan keluarga Morrison. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Keuntungan yang ditawarkan Tuan Busnadi kepada kita terlalu rendah, dan dia bahkan mengatakan kita tidak mendapat bagian apapun. Keluarga Morrison tidak akan menerima kondisi sekeras itu. Kita akan membiarkannya bertahan selama beberapa hari dan melanjutkan diskusi setelah dia siap untuk berkompromi, kata Caleb. Dunia bisnis mirip dengan medan perang dan dia berasumsi bahwa ini adalah tarik-menarik antara dia dan Iwan. Siapapun yang pertama kali menyerah harus menderita secara finansial. Sebaliknya, siapapun yang bertahan sampai akhir akan mendapat untung lebih banyak. Ya, Caleb benar. Tuan Busnadi terlihat muda, jadi dalam beberapa hari dia akan menyerah. Para tetua lainnya setuju. Sampai saat ini mereka tetap sombong dengan asumsi bahwa Iwan dan grup Bio Farma berada di sekitar mereka. Bab 2458. Kakek, itu salah. Saya baru saja berbicara dengan Tuan Busnadi dan dia telah memutuskan untuk berhenti berkolaborasi dengan keluarga Morrison. Jika kita terus menjunjung tinggi diri kita sendiri dan berusaha mengendalikan grup Bio Farma, kita hanya akan menderita dan kehilangan kesempatan ini, kata Hugo buru-buru ketika dia melihat yang lain tetap keras kepala. Meskipun Hugo hanya melihat Iwan beberapa kali, dia tahu segalanya tentang latar belakang grup Bio Farma. Mempertimbangkan potensi grup Bio Farma, Iwan tidak perlu meminta bantuan keluarga Morrison dan oleh karena itu tidak punya alasan untuk berkompromi, karena itu tidak realistis. Dia ingin menyerah bekerja dengan kita, lelucon yang luar biasa. Grup Bio Farma hanyalah sebuah perusahaan farmasi kecil yang tidak memiliki dukungan di wilayah barat. Jika mereka ingin berkembang, mereka harus bekerja sama dengan keluarga Morrison atau mereka tidak akan berhasil. Jaden mencibir dan mengejek ucapan Hugo. Dia benar, Hugo. Tuan Busnadi hanya melakukan tindakan untuk menakutimu. Ini adalah trik bisnis murahan. Jadi jangan tertipu. Para tetua lainnya juga tidak menganggap serius hal itu. Ini tidak akan terjadi. Pil grup Bio Farma dapat membantu praktisi berdiri dalam pelatihan mereka dan menjadikannya tak tergantikan. Hal yang sama tidak berlaku pada kita. Ada banyak keluarga kuat di wilayah barat dan salah satu dari mereka bisa menggantikan kita. Sekalipun kita menolak bekerja sama dengan grup Bio Farma, yang lain akan berjuang untuk bekerja sama dengan mereka. Hugo menjelaskan dengan sabar. Iwan ada di sini lebih awal dan dia tidak ingin terlalu belak-belakan untuk menghormati keluarganya. Namun dengan kepergian Iwan, dia melihat peluang untuk memaparkan pro dan kontra dari kemitraan ini. Saat ini keluarga Morrison lebih membutuhkan kemitraan ini daripada grup Bio Farma. Jika Caleb dan para tetua menolak untuk melihat alasannya dan melanjutkan sikap keras kepala mereka, mereka akan menyesalinya begitu Iwan menemukan keluarga kuat lain untuk diajak bekerja sama. Oh, setelah mendengar ini, Caleb dan para tetua tercengang dan mereka tersadar. Bangga dengan kenyataan bahwa mereka adalah keluarga terkuat di wilayah barat, mereka tadinya berasumsi bahwa grup Bio Farma harus mendapat kehormatan atas kesempatan bekerja sama dengan mereka. Selain itu, mereka bahkan merasa grup Bio Farma harus bergantung pada mereka untuk menginjakan kaki di kawasan tersebut. Oleh karena itu, ketika Iwan menawarkan keuntungan lebih rendah dari yang mereka harapkan, mereka semua tidak senang. Namun setelah mendengar penjelasan Hugo, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah melebihkan kepentingan keluarga Morrison bagi grup Bio Farma. Seperti yang disebutkan Hugo, ada banyak keluarga berkuasa di wilayah barat, dan grup Bio Farma tidak harus bekerja sama dengan keluarga Morrison. Jika grup Bio Farma memilih untuk bekerja sama dengan keluarga lain, keluarga Morrison akan kehilangan kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan grup Bio Farma, dan hal ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Bab 2459. Hugo, jangan repot-repot membodohi kami. Grup Bio Farma hanyalah sebuah perusahaan farmasi tanpa ketenaran. Mereka tidak punya apa-apa di wilayah barat ini, jadi mengapa keluarga lain berjuang untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan mereka? Selain itu, bukan masalah besar meskipun keluarga lain ingin bekerja sama dengan mereka. Keuntungan yang mereka tawarkan terlalu rendah, bahkan jika kita kesulitan menerimanya, orang lain juga akan merasakan hal yang sama. Jaden mencibir dan membantah. Itu benar, ini memang sangat tidak mungkin. Caleb dan para tetua merasa lega mendengar perkataannya, karena mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan Jaden.
Masyarakat seringkali tergerak oleh niat egois dan semua keluarga di wilayah barat akan mengutamakan keuntungan keluarga. Keuntungan yang ditawarkan grup Bio Farma terlalu rendah dan tidak termasuk saham perusahaan. Kesepakatan seperti itu bisa dibilang merupakan kasus amal dan keluarga lain juga tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, grup Bio Farma mungkin tidak akan menemukan mitra lain. Tidak, Paman, Anda telah meremehkan grup Bio Farma. Mereka menghasilkan setidaknya 337 miliar atau lebih dari satu penjualan kampanye yang saya hadiri. Meskipun keuntungan yang ditawarkan grup Bio Farma terdengar kecil, setiap keluarga yang bekerja dengan mereka setidaknya akan memperoleh keuntungan sebesar 650 miliar per tahun. Tidak ada risiko dalam investasi ini dan keuntungannya tinggi. Mengapa keluarga lain ragu untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma? Kata Hugo. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa 20% keuntungan grup Bio Farma akan mendekati 650 miliar per tahun? Benarkah? Caleb dan para tetua semuanya tercengang. Meskipun keluarga Morrison adalah keluarga paling berkuasa di wilayah barat dengan total kekayaan hingga triliunan, keuntungan tahunan mereka akan berjumlah sekitar 1 triliun setelah dikurangi pajak dan kerugian bisnis. Jika keluarga Morrison benar-benar dapat memperoleh 650 miliar atau lebih melalui kerjasama dengan grup Bio Farma, ini akan menjadi keuntungan yang signifikan. Karena kondisi unik grup Bio Farma yang perlu dilakukan keluarga Morrison hanyalah membantu dalam berbagai aspek dan tidak perlu menanggung risiko sama sekali demi mendapatkan keuntungan. Yang lain hanya bisa berharap mendapatkan kesempatan luar biasa ini. Namun mereka menolaknya karena harga diri mereka. Seketika mereka semua menyadari betapa bodohnya mereka. Itu benar, 650 miliar hanyalah perkiraan kasar yang saya buat. Bahkan bisa lebih. Hugo mengangguk dan menjelaskan secara singkat apa yang dia lihat dalam dorongan penjualan. Meskipun total keuntungan grup Bio Farma dirahasiakan, Hugo cukup berbakat untuk menentukan bahwa grup Bio Farma akan memberikan 400 hingga 500 miliar untuk setiap upaya penjualan yang mereka selenggarakan. Yang perlu dilakukan grup Bio Farma hanyalah mengadakan beberapa upaya penjualan dan mereka akan menghasilkan banyak uang. Memang benar, potensi dan kemampuan finansial grup Bio Farma melampaui antisipasi Hugo. Dengan keuntungan besar dari setiap peningkatan penjualan mencapai 650 miliar atau lebih, dikombinasikan dengan keuntungan yang diperoleh dari menjual pil biasa seperti pil pemeliharaan energi, pil sirkulasi, tidak ada batasnya. Inilah tepatnya bagaimana grup Bio Farma berhasil menjadi perusahaan baru paling terkenal di wilayah selatan dalam hitungan bulan. Bab 2460. Oh, Caleb dan para tetua sangat terkejut dengan penjelasan Hugo. Mereka tidak tahu banyak tentang grup Bio Farma sebelum ini dan telah meremehkannya. Berpikir bahwa 20% dari total keuntungan terlalu sedikit. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menolak lamaran Iwan. Namun setelah mempelajari lebih detail tentang grup Bio Farma dari Hugo, mereka menyadari bahwa ada lebih banyak hal dari perusahaan daripada yang mereka harapkan, dan mereka terlalu dangkal. Omong kosong, grup Bio Farma hanyalah sebuah perusahaan farmasi kecil. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan untung sebesar itu? Hugo, apakah kamu punya bukti untuk mendukung perkataanmu? Ejek Jaden masih skeptis dengan apa yang dikatakan Hugo. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang grup Bio Farma, dia bisa menyebutkan nama hampir semua keluarga berkuasa di wilayah selatan. Jadi dia tahu bahwa grup Bio Farma bukan milik keluarga manapun. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa grup Bio Farma adalah perusahaan yang baru didirikan atau tidak memiliki ketenaran. Bagaimanapun juga, grup Bio Farma tidak mungkin memiliki kemampuan finansial seperti itu dan tidak realistis untuk berasumsi bahwa mereka memiliki kemampuan finansial seperti itu. Ya, itu benar, sungguh aneh. Caleb dan para tetua menyadari dan menoleh ke arah Hugo. Mereka setuju dengan Jaden dan tidak percaya bahwa perusahaan farmasi kecil dapat menghasilkan keuntungan yang melebihi keuntungan keluarga kaya. Tak satu pun dari mereka yang yakin bahwa grup Bio Farma akan mampu melakukan hal itu. Oleh karena itu, mereka mulai meragukan Hugo dan perkataannya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Hugo merangut. Dia hanya memperkirakan keuntungan grup Bio Farma dan tidak tahu apakah dia benar. Selain itu, dia hampir tidak memiliki hubungan apapun dengan grup Bio Farma. Jadi, Iwan tidak mungkin memberinya akses ke laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, tidak mungkin dia dapat menemukan bukti fisik apapun.
Kalau begitu, itu artinya kamu tidak punya bukti. Jika itu masalahnya, jangan katakan hal-hal yang kamu saja tidak yakin. Dia ada. Dari apa yang saya lihat, kamu mungkin disuap oleh grup Bio Farma untuk menggertak menggantikan mereka. Jaden mencibir sinis. Kenapa kamu, Paman? Kamu tidak bisa begitu saja menuduhku tanpa bukti apapun, kata Hugo dengan marah. Jaden curiga bahwa Hugo pernah disuap oleh grup Bio Farma dan dia menyebutkannya lagi. Jadi wajar jika Hugo kehilangan kesabaran. Namun Jaden adalah seniornya dan tanpa bukti apapun, Hugo kehilangan kata-kata untuk membela diri. Kamu tahu betul kalau aku salah menuduhmu. Kamu tidak boleh mengatakan sesuatu ketika kamu tidak memiliki bukti yang mendukungnya, kata Jaden. Saat itu Josiah yang tetap diam sepanjang waktu menimpali. Jaden benar, kata-kata Hugo bertentangan dengan kata-kata kita. Dan kita tidak bisa mempercayai semua yang dia katakan.